Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So, without further ado, let's get to the lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all of my dear students. How are you doing today? I really hope that you are all doing fine and in Allah's protection. So today we will continue our discussion, our topic about news item. This is a new chapter, a new topic that is about news item. Jadi hari ini kita masuk materi baru, yaitu tentang berita, teks berita. Okay, so get yourself ready, get yourself focused. So, have you ever read a magazine? Pernah baca koran? Or even read a news in some resources, digital resources like social media? Mungkin kalian pernah membaca berita-berita di social media, di sumber-sumber digital, atau mungkin ketika kalian menonton berita di TV, itu tidak melulu maksudnya tidak melulu selalu harus membaca berita baru disebut dengan news item text. Ketika kalian menonton berita di TV, itu juga kalian sudah berkaitan dengan news item text. Jadi berita yang dibacakan si presenter, ya, pembaca berita, itu juga adalah news item text. Jadi kalian menonton berita yang dibacakan di TV oleh si presenter tadi. Jadi itu juga berkaitan dengan news item text. Jadi I'm really sure that you have applied this news item in your daily activities. Jadi Miss yakin kalian sudah membaca, mendengar, dan bahkan berbicara tentang news item text ini sendiri. So what is really is about news item text? Jadi apa sih sebenarnya news item text ini? Nah, news item text ini adalah is a text which informs readers about important events of the day. Jadi news item text ini menginformasikan, ya, menyajikan berita atau sesuatu hal yang penting pada hari itu, begitu, kepada si pembaca, ya, atau penonton sama. Nah, jadi ada sesuatu hal yang penting, informasi yang penting, kejadian yang penting yang terjadi pada hari itu disampaikan melalui si news item text ini tadi. Nah, tanpa teks dari news item ini sendiri, tanpa teks berita, si presenter di dalam TV ketika membacakan berita juga tidak akan bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik. Nah, jadi news item text ini sangat penting untuk kamu ketahui dan pelajari. Nah, mungkin dari kalian ada yang ingin bercita-cita sebagai presenter, ya kan, pembawa berita, atau sebagai penulis artikel. Nah, makanya ini juga sangat penting bagi kalian. Apalagi di masa pandemi begini, mungkin kalian bisa mencari uang, ya, mencari pemasukan dari menulis artikel atau berita, ya kan? Of course, berita atau artikel tersebut harus berasal dari sumber yang terpercaya dan disajikan dengan bukti-bukti yang konkret, gitu ya. Nah, jadi the structure of news item text itself, yang pertama itu news item ini, teks berita ini, ya. Teks berita ini terdiri dari main events atau newsworthy events atau kejadian intinya. Nah, dari pertanyaan 5W tambah 1H, of course dalam news item text ini harus menjawab semua pertanyaan dari yang 5W tambah 1H. Nah, bagian yang main events-nya ini atau newsworthy events-nya ini adalah kejadian inti dalam berita, yaitu menjawab pertanyaan what, apa yang terjadi atau apa isi berita tersebut, gitu. Nah, yang kedua,
struktur dari teks ini adalah elaboration atau background event. Nah, di sana adalah latar belakang terjadinya peristiwa yang penting tadi, gitu kan. Nah, yang dijawab itu pertanyaan dari why, biasanya ya kan, whom, bagaimana terjadi, mengapa terjadi, siapa yang melakukan, kepada siapa, bagaimana. Nah, dijelaskan secara rinci di bagian elaboration ini. Biasanya yang main events atau newsworthy events ini berada di judul atau di baris pertama paragraf pertama. Nah, elaborationnya ini atau background eventnya ini berada di biasanya ya, tidak selalu harus begitu, tapi biasanya berada di setelah kalimat pertama di paragraf pertama sampai seterusnya sampai habis. Nah, bisa juga posisi dari si elaboration ini acak di dalam berita tersebut, bisa jadi dalam paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, tapi yang main events-nya ini pasti sudah dijelaskan di dalam judul dan di kalimat pertama, di paragraf pertama itu, gitu. Nah, yang terakhir itu ada research of information atau sources-nya, sumbernya, narasumbernya, gitu. Sumber informasi berita tersebut didapat dari mana, di mana, dan siapa. Biasanya ditulis di akhir berita, tapi tidak selalu. Nah, biasanya di tengah-tengah berita, ketika di bagian elaboration itu ada disertakan narasumber yang mengatakan suatu hal. Misalnya polisi Republik Indonesia mengatakan begini. Polisi Republik Indonesia bernama misalnya Safarudin, gitu. Berarti kan di sana sudah ada research of information-nya, tapi dia berada di bagian elaboration. Nah, research of information ini tidak selalu berada di akhir paragraf ya, penutup paragraf, tapi bisa acak di dalam paragraf mana saja, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya language features of news item text. Nah, ini adalah bahasan yang paling panjang dari news item. Unsur kebahasaannya atau bagaimana pilihan katanya dalam bahasa Inggris, tenses yang digunakan dalam bahasa Inggris itu ada di bahasan dari unsur kebahasan yang digunakan si news item ini sendiri. Nah, di dalam news item itu sendiri secara umum nih sudah rangkum ya. Kalau kalian lihat dari sumber-sumber lain mungkin ada banyak ya kan, tapi ini sudah rangkum secara umum. Nah, hal-hal yang penting-pentingnya yang harus dan biasanya mencakup di dalam news item teks itu, yang pertama itu ada direct dan indirect speech. Nah, semua language features ini mungkin kalian tidak tahu apa-apa saja ini semua, tapi akan kita pelajari di video part selanjutnya ya. Kita akan bahas satu per satu. Nah, yang pertama itu pasti ada direct dan indirect speech di dalam news item ya, dalam news item teks. Dalam teks berita itu pasti ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung dari si narasumber biasanya. Biasanya ada kalimat yang tidak langsung yang disajikan oleh penulis dan ada kalimat langsung yang disajikan oleh penulis. Misalnya seperti bilang tadi contohnya, kalimat langsungnya itu yang direct speech-nya itu misalnya Kepala Kepolisian Republik Indonesia Safarudin berkata, tingkat kriminal di Indonesia sudah mulai menurun. Nah, itu adalah contoh direct speech karena pasti ada tanda koma dan tanda petik ya kan di dalam teks tersebut. Itu menunjukkan kalau kata-kata tersebut secara langsung diungkapkan oleh si kepala polisi tadi. Kalau misalnya dia indirect speech, contohnya misalnya Kepala Kepolisian Republik Indonesia Safarudin mengatakan bahwa tingkat kriminal di Indonesia semakin menurun. Nah, itu tidak ada tanda petik dan koma atas. Berarti dia kalimat yang tidak langsung.
Nah, untuk detailnya kita akan bahas di part selanjutnya. Jadi dalam direct dan indirect speech ini ada juga yang namanya saying verbs dan action verbs. Nah, di sini makanya Miss bilang ini akan dibahas satu persatu. Mungkin kalian nanti akan bingung ini apa-apa saja ya gitu. Jadi di sini Miss terangkan dulu secara generalnya, umumnya. Nah, selanjutnya di dalam news item text itu juga ada circumstances. Circumstances ini semacam kalimat yang menunjukkan keterangan keadaan gitu. Hampir sama dengan adverbs ya, seperti menerangkan di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, selanjutnya past tense. Nah, ini pasti Miss yakin semuanya sudah tahu penggunaan past tense di dalam news item pasti sangat harus ya kan. Kenapa? Karena news item itu sendiri kan menyajikan sebuah berita, suatu kejadian yang sudah lewat. Of course dia menggunakan tensesnya itu past tense karena kejadiannya sudah lewat, sudah berlalu. Nah, yang terakhir, news item itu menggunakan active dan passive sentences. Nah, ada kalimat aktif di dalamnya dan ada kalimat pasif di dalamnya yang akan kita bahas satu persatu di di video part selanjutnya. Okay, don't be worried. So here is the example of news item text. Di sini Miss berikan sedikit berita singkat ya. News item text. The title is Police Crime Rate Dropping During COVID-19 Pandemic. Jadi di sini polisi mengatakan tingkat kriminal menurun selama pandemi COVID-19 ya. Di sini sumber beritanya yaitu dari tempo.co ya, Jakarta. Jadi beritanya berisi tentang dari judulnya aja kita tahu, main eventsnya kita tahu dari judulnya ya kan. Nah, dari sini kita perhatikan kalimat pertama, paragraf pertama. The Indonesian National Police atau Polri explains that the national crime rate has dropped significantly during the COVID-19 outbreak. Nah, dari kalimat pertama, paragraf pertama ini, disinilah dia main eventsnya atau berita intinya. Jadi beritanya ini membahas tentang apa, intinya tentang apa gitu ya kan. Berarti intinya adalah jadi peringkat kejahatan kriminal nasional di Indonesia itu menurun sangat signifikan selama pandemi COVID-19 gitu ya kan. Nah, itu adalah main eventsnya. Jadi setelah first sentence ini, kalimat pertama ini yang menunjukkan tentang main events dari berita ini gitu kan. Nah, masuk ke paragraf berikutnya, ini adalah menunjukkan yang Miss garis bawahi selanjutnya adalah Alhamdulillah, all praise to God, everything is conducive, said Chief of Public Information at the Public Relations Division of the Indonesian Police Headquarters Senior Commissioner Asep Adi Saputra when confirmed on Thursday, April 9th, 2020. Nah, di sini kalian perhatikan ini termasuk elaboration atau search of information-nya. Nah, di bagian ini dia adalah search of information-nya karena di sini diberitahukan kalau yang mengatakan ini atau sumber berita ini adalah si Chief of Public Information ini Asep Adi Saputra gitu ya kan, dan disertakan juga kapan dan di mana. Oke. Next, paragraf selanjutnya, disinilah dia elaboration-nya untuk menjawab pertanyaan yang how, why, ya kan, untuk menjawab data-data dari berita tersebut. Di sini jelaskan data-datanya bahwa Asep mencatat bahwa ada sekitar 4.000 kasus kriminal ya yang terjadi dalam minggu ke-13 COVID-19. Tapi di minggu ke-14 COVID-19 menurun menjadi 3.700 kasus, menurun sekitar 11% katanya di sini. Nah, disinilah dijawab tentang
elaboration-nya, ya kan? Nah, itulah tadi Miss bilang tidak selamanya letak-letak dari main events-nya, dari elaboration-nya, dan dari search of information-nya sesuai yang Miss bilang sebelumnya. Bisa saja dia menyebar gitu, ya kan? Nah, selanjutnya katanya dalam kasus kriminal ada 301 kasus pada minggu ke-13 dan di minggu ke-14 hanya ada 139 kasus, menurun hingga 53%. Ya, dan di bagian keamanan, ya, di bagian kasus keamanan pada minggu ke-13 hanya ada 45 kasus dan di minggu ke-14 menurun ke 34%. Jadi data-datanya yang diambil dari sumber Asep Adi Saputra sebagai Kepala Polisi Polri Indonesia gitu. Nah, jadi dari sinilah kita tahu strukturnya. Untuk language features-nya atau unsur kebahasanya tidak akan Miss analisis sekarang karena nanti akan kita bahas satu persatu dari yang 4 tadi, dari yang direct indirect speech, circumstances, tensesnya sendiri, dan active passive voice-nya juga nanti akan Miss bahas satu persatu. So our material today is over, ya. We will continue to the next video. So if you have any you don't understand about this material today, about the simple theory about news item, please ask me through WhatsApp group and we can discuss together. So thank you for your attention today. Keep yourself healthy and see you dears. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.